Oke guys, lanjut lagi. Ngobrol nggak tahu, nggak jelas, random, receh, apa, abstrak, apa lah itu. Jel, udah mana, Ngel? Engel mau bicara apa tadi? Reksadana? Ya, reksadana, saham, gitu-gitu. Oh, udah cantik ya, Dek? Hah? Tiba-tiba jadi cantik. Kenapa? Tiba-tiba jadi cantik. Oh my God, aku tersentuh. Oh, apa Engel? Ini Jadi kan, apa? Oh, pakai aplikasi apa Engel? oh ya, Sir. Jadi kan, Sir, aku mulainya itu pakai aplikasi. Aku mulai reksadana dulu kan, Sir. Pakai aplikasi Bibit sama Bareksa. Terus, aku sama sekali bukan sama sekali sih, kayak cuman tahu dasar-dasarnya doang kan. Terus aku nekat, Sir, langsung beli. Berapa? Hah? Berapa? Modal awal, Sir. Modal investasi kan 100.000. Aku langsung beli ke ada 3 gitu. Ya, aku nggak ngerti sebenarnya, kayak masih belum paham kali, tapi belajar aja dulu gitu. Anda ada mulai lirik-lirik investasi tertentu? Belum sih, Sar. Nggak apa-apa. Aku Sir masih nggak ngerti soal itu. Kayak kan ada tuh aku pengen saham tapi masih belum ngerti, belum sama sekali dasarnya pun belum tahu gitu kan Sir. Belajar dari sini. Belajar dari sini. Makanya, Sombong. makanya buka obrolannya kayak kan itu ada Sir yang istilah-istilahnya itu gitu. Oh, kalau Temanku juga udah mulai investasi semua. nggak usah bandingin Engel. Yang penting Enggak, memulai maksudnya aja. makanya aku mau mulai gitu Sir, kayak belajar aja dulu, learning by doing, belajar mulai. Jadi kalau kalian ngikutin videonya TikToknya Timothy Ronald, itu adalah salah satu anak muda yang di usia 20 tahun dia sudah dapat aset 1 miliar. 20 tahun. Di usia 15 tahun, dia kan belum bisa tuh punya NPWP. NPWP kan minimal 17 tahun tuh. Dia pinjam uang orang tuanya, kemudian pakai NPWP orang tuanya mulai dulu dengan deposito. Nah, jadi sebenarnya ada hal yang belum diajarin sama orang tua kita mengenai keuangan gitu. Agak berat ya lah ya ngomongnya ya. Meskipun hampir 40 menit. Biar enggak percuma kuota Sir, enggak apa-apa Sir. Asik. Jadi literasi keuangan atau pendidikan tentang keuangan itu yang rendah dikasih itu adalah dari dulu kita hanya diajarin menabung pangkal, hemat pangkal ya kan? Ya. Padahal enggak, sebenarnya kita itu harusnya investasi pangkal kaya. Kayak kalau kita buat ke bank, uang kita 100.000. Tiap bulan ada administrasinya. Mau itu tabungan dari pemerintah, misalnya jenis tabungannya itu adalah tabunganku yang 5.000 perak administrasinya gitu. Tapi sekarang kan gara-gara teknologi ini jadi semua dimudahkan. Kalau yang dibilang Engel tadi itu ada reksadana. Jadi bentuk-bentuk investasi itu ada banyak. Ada reksadana. Reksadana ini pun terbagi lagi. Ada yang disebut dengan deposito, ada yang obligasi, ada yang disebut dengan saham. Nah, kalau kita, kalian kan usianya udah 17 tahun, udah sewajarnya punya KTP, dan kalau mau lebih besar lagi return-nya itu ke saham. Tapi yang perlu diketahui, di usia kalian itu mulailah dengan investasi yang mudah. Investasi yang mudah itu yang kayak reksadana. Reksadana ini ada 3. Ada reksadana campuran, ada reksadana tetap. Pasar uang, penghasilan tetap, pasar penghasilan tetap, Pasar uang campuran, tetap. saham, sama satu lagi, ada satu lagi saya lupa. Ya udah, ada kau bilang campuran tadi. Bukan, Sir. Tunggu ya, aku buka catatan dulu. Asik.
Ada Udah pakai catatan deh, Sir. dasar uang, pendapatan dia. tetap, saham campuran sama reksadana indeks. Nah, reksadana indeks. Tapi yang perlu di usia kalian itu lebih baik ke reksadana campuran bisa, Pasar uang. saham bisa, pasar uang bisa, pendapatan tetap bisa. Indeks jangan dulu, gitu karena Indeks. lebih ribet. Menurutku lebih ribet gitu. Pernah kalian mendengar istilah IHSG? Pernah sih, Sir. Cuman Gabungan gitu. ya. Jadi reksadana ini kayak gini, dia mengumpulkan beberapa portofolio surat hutang. Nah, kita sebagai warga negara itu juga bisa loh berkontribusi melalui surat hutang baik itu surat hutang perusahaan dan surat hutang negara. Negara itu kan punya keuangan tidak hanya dari pajak loh, tapi dia juga mengeluarkan surat hutang ke masyarakatnya gitu. Jadi reksadana ini kayak dikumpulkanlah beberapa surat hutang baik perusahaan, baik negara, dah mereka dapat duit dari kalian, masyarakat. Kemudian si penerbit reksadana ini memberikan uang kepada perusahaan-perusahaan ataupun kepada negara itu. Gitulah intinya. Nah, kenapa bisa dibilang reksadana paling bisa kalian lakukan? Karena dimulai dari 100.000. Jadi reksadana ini diwakili dengan lembar reksadana gitu. Kayak saham juga, tapi bukan saham. Misalnya nih, misal ya, ada 5 perusahaan. 5 perusahaan itu mau ngutang, ya, dia mau ngutang sama badan A. Badan A ini mengeluarkan reksadana. Reksadana ini misalnya mengeluarkan per lembarnya 1.000. Oke, kalian masyarakat misalnya 100.000. 100.000 itu berapa lembar itu? 100.000 berapa lembar? Ya, 100.000 berapa lembar kalau misalnya satu reksadananya itu Rp1.000? Satu lembar nggak mudah aku. Satu lembar, katakanlah ada reksadana. Hmm. Reksadana campuran, ya. Reksadana campuran ini harganya satu lembar itu 1.000. Lembar 1.000. Oke, kalian punya duit 100.000. Berapa lembar yang kalian pegang? 10. 100. Tapi satu lembar 1.000. Ya udah kalau 100.000 ya 100 lah, Neng. 100 kali 1.000 ya 100.000. Oh iya. Astaga. Udah mulai jamnya, ya Allah. Masya Allah, ya Allah. Masih belum refreshing, Sir. Oke, iya, Sir. Oh iya ya. Iya ya, Sir. 1.000 kali 100. Nah, kan 100.000. Nah, sama kalian atau sama kita sebagai investor di reksadana, hitungannya adalah 100.000 sama dengan 100 lembar reksadana. Datanglah si penerbit reksadana ini, udah, dialah yang mengelola keuangan 100.000 ini, dipinjamkanlah ke 5 perusahaan tadi. Misalnya 20.000 ke perusahaan A, 20.000 ke perusahaan B, 20.000 ke perusahaan C, dan sampai ke perusahaan E yang kelima. Masalah berapa returnnya atau bunganya itu adalah kesepakatan dari si penerbit hutang, yaitu si perusahaan, aku minjam 20.000, nanti ku kasih ya di akhir tahun 3% misalnya. Nah, 3% lah dari perusahaan A, misalnya 5% dari perusahaan B, berapa persen sampai 5 perusahaan itulah yang dikelola si penerbit reksadana yang akan memberikan duit sama kalian gitu. 100.000 itu kan tadi 100 lembar saham, reksadana. Nah, seiring dengan waktu, misalnya 1 tahun kalian pegang reksadana itu, perusahaan tadi kan yang 5 itu kan punya bunga kan? Iya. Nah, itu yang akan diberikan ke kalian. Jadi 1.000 lembar reksadana ini kemungkinan harganya nggak 1.000 lagi. Jadi bisa aja naik menjadi 1.100 gitu.
Gitu. Itu yang naik itu dikarenakan bunganya itu gitu, makanya dia naik. Iya. Sebenarnya sesederhana itu juga. Nah, 100.000. Diriku menyarankan kalian mulailah dengan yang reksadana aja gitu. Mau reksadana pasar uang, mau reksadana saham, nggak apa-apa, mulai aja. Makanya ada istilah nabung reksadana. Tiap bulan rutin aja nabung 100.000, rutin aja. Toh 100.000 kan uang makan seminggu pun nggak sampai kan? Enggak, Sir. Uang cekot Shopee. Mending aku sekarang Sir kayak apa ya, dulu tuh aku apalagi bulan 11 kemarin Sir, mau aku paketku sampai 6, 7 satu bulan. Sekarang Nah, kalau kalian ingin mau naik level, nanti setelah Tobat ya, Ngel. tobat Kak, 2021. Aku bulan 2 21 tahun kayak. kode ya, bulan 2 ya. Oh iya, nggak ada ya tanggal ulang tahunku. Oh my god. Oh, nggak ada loh tanggal 29 Februari 2021. 4 tahun lagi. Tanggal itu nggak penting, Sir. Oh. Yang penting momennya. Kau Nanda sudah ada yang kau tabung uang atau apa? Aduh. Kalau aku Sir nabung ke badan, Lester. Jadi kayak kadang-kadang aku kayak tahu nggak, Ngel? Kalau kamu iri ke orang lain gitu kan. Padahal banyak loh iri samamu. Contoh, karena kakak mendengar pemikiranmu tadi, bahasamu tadi, kakak kayak jadi kayak ngerasa, Engel umur 20, dia mikirin umurnya 21, dia udah mikirin, aku ke depannya mau jadi apa ya? Aku harus punya saham, aku punya gini. Tahu nggak? Kakak jadi kayak merasa kok nggak, aku kayak tertampar. Aku umur 21 aja belum ada mikirin ke situ loh. Ini anak belum apa, udah mikirin ke situ gitu loh. Jadi adik ngiriin orang lain, tapi tanpa adik sadari, banyak juga yang ngiriin adik. Jadi jangan terlalu insecure atau rendah diri juga gitu. Itulah kehidupan, Kak. Makanya. Iya, memang kehidupan. Selalu diri sih yang mengontrol. Kayak gini lah sekarang. Kakak itu secara tidak langsung udah kayak, keren lah pemikiran Engel ini gitu. Jadi kalau misalnya nanti malu sendiri, jadi kayak aku udah malu gitu, udah malu sendiri aku nengok Engel gitu loh. Udah mikirin ke situ gitu. Jadi kayak bingung juga aku mau berkata apa. Aku umur 21 aja belum pikiranku ke saham, belum pikiranku ke sini, belum pikiran, fokusku hanya kayak lulus kuliah dulu lah aku. Kalau udah lulus kuliah mungkin beban orang tua agak ringan lah gitu. Kalau udah lulus kuliah, itulah dulu aku pikirkan. Makanya aku nggak ada kepikiran ke nanam saham. Terus aku dengar Engel belum apa aja udah pemikirannya udah mau menanam saham. Itu keren loh, Ngel. Jadi kayak malu sendiri loh aku jadinya, betul loh. Efek lingkungan sih, Kak, bener. Ya sih sebenarnya, gara-gara lingkungan. Mungkin lingkunganmu mungkin terlalu gede ya, Dek. Terlalu gede, kayak terlalu banyak kali kau pandang kawan-kawanmu itu yang udah sukses-sukses, makanya kau termotivasi supaya untuk sukses juga kali ya. Karena mungkin lingkungan kakak terlalu santuy kali ya, makanya kakak nggak terlalu berpikiran untuk investasi atau menanam saham. Bapak, mulai dari sekarang ayo belajar bareng-bareng. Aku panas-panas teh ayam deh gitu ya. Mulai aja dulu. Bahkan Kak di Bibit itu investasi bisa modal 10.000. Itu apa? Reksadana Bibit itu mulai 10.000. Ada yang mulai 10.000. Kayak kelas 50.000 untuk biaya belajar itu nggak apa-apa gitu menurutku. Itu gimana sih, ajarin? Aku nggak sampai ke situ nggak lo, Dek, betul. Ayo, kakak chat aku, kita belajar bareng. Asik. Jadi nggak ada yang lagi nih.
Tersudut aku ini. Tertarik jadi dalam saham ini. Bakalan banyak Belum ada kita kata masalah terlambat kan belajar sekarang, kan. walaupun aku udah agak tua gitu ya kan. Apa tua? Memulai sesuatu hal yang baru tidak ada kata yang terlambat. Karena iya sih Kak, memang lingkungan itu mempengaruhi kali. Karena temen aku kalau misalnya ya ampun orang ini ngomongin aku apa ya kayak temanku kan kalau ada teman mereknya sendiri kayak dia tuh kalau kami ngumpul iya loh aku mau buka cabang di sini lagi. Aku deh apa loh Sar kayak terotak gitu. Dan ya udah tetap aja. Justru gini loh Engel, ketika ada temanmu yang seperti itu, hal yang bagus bisa dilakukan dan dipikirkan itu adalah aku bisa meniru mereka seperti itu nggak ya nantinya gitu. Jangan menghakimi diri gitu, jangan menghakimi, jangan menganggap bahwasanya aku di usiaku yang segini kok belum memikirkan sampai di situ loh. Setiap orang kan berbeda-beda targetnya dan waktunya gitu. Yang penting ada targetnya itu gitu loh. Misalnya tadi kan Nanda kan butuh waktu ya bisa saja. Mungkin sekarang belum terpikirkan, oke, it's fine. Yang penting ada kan kepikiran, Nanda. Ada Sir. Nggak harus kata sahamnya, nggak harus kata reksadananya. Yang penting kayak memikirkan setidaknya aku nanti punya pendapatan, punya usaha sendiri. Ya toh? Pendapatan, punya usaha sendiri, punya simpanan, hal-hal yang umum gitu loh. Ya kan? Makanya dimulai aja dulu ya kan Sar. Dimulai aja. Mumpung teman-temanku juga mau ngajarin. Gini aja aku bilang sama kalian. Iya aku merinding loh. Aku kok udah kayak menghalu. Aku kayak udah menghalu loh, Sir. Gini. Jadi nanti kalau udah gue bayangin lagi nih kan, Sir. Aku dapat info dari Engel nanam saham. Udah menghalu aku nih, Sir. Reksadana. Terus nanti kalau Reksadana Kak, bukan saham. Tapi ada reksadana saham. reksadana menanam saham gitu kan. Nih. Terus hasil menanam sahamku itu yang nggak terlalu gede, misalnya 1 juta atau 2 juta lah dapat gitu kan dari hasil penanaman saham gitu. Jadi kayak aku jadi menghalusinasi, kayaknya kerja sama Engel membuat satu produk seru nih kayaknya, gitu loh. Kayak seru juga gini bikin satu produk bareng gitu. Kerja sama seru juga nih. Gitu. Apalagi kan bakat kami ada di kayak bukan bakat sih. Aku kayak ada memiliki kemampuan mengedit, Engel juga kreativitasnya wow juga. Kak, gitu jangan kan. kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi kalau kayak pada saat mempromosikan suatu produk kita itu nggak terlalu susah, cuman menunggu proses kita dilihat orang yang susahnya. Tapi pada saat proses mempromosikan atau membuat videonya nggak terlalu susah lagi. Pada saat menunggunya itu yang susah gitu kan. Jadi seru juga nih kalau misalnya duet sama Engel bikin produk atau Surfasya mau menanamkan modal, kita yang jalanin. Hey, kalau bicara menanamkan modal, kan aku udah bilang sama kalian kemarin-kemarin, udah banyak kode-kode dari kemarin-kemarin. Tapi itulah itu. Jadi aku mau bilang gini, Nanda, it's okay kalau Engel duluan memulai, nggak masalah. Kalau nanti kau memulai lagi nanti setelah Engel, nggak masalah. Yang penting paling dasarnya adalah ada dulu tujuan itu gitu. Mau mulainya kapan, senyamannya kau. Tapi kalau mengenai waktu, mulai dari sekarang. Kayak kita lah sekarang ini. Kalau kita rencanakan kapan-kapan nggak akan jadi-jadi nih ngalor ngidul nggak jelas ini. Benar. Benar. Nah terus, nah di anak muda itu pada umumnya ada keinginan ataupun dorongan pengen cuan besar dan cepat. Nah saranku, kalian lebih baik menabung, misalnya nih, nabung reksadana 100.000 selama 1 bulan. Atau 100.000 2 minggu, 100.000 2 minggu, nggak masalah. Yang perlu kalian tetapkan tujuannya tadi, itu kalian nabung reksadana untuk berapa lama. Ada dulu tujuannya gitu loh.
Kalau misalnya katakanlah gara-gara Engel memulai ya, katakanlah Engel memulai itu supaya ada nanti modalku setelah kuliah ada sekitar 1,5 tahun lagi. 1,5 tahun lagi. Kalau si Nanda 8 bulan lagi. 1,5 tahun lagi, katakanlah gini, 1,5 tahun. Kalau di bank 100.000 kali 1 bulan, belum lagi biaya administrasi, belum lagi biaya kartu. Oke, biaya kartu, biaya administrasi udah 16.800 atau 17.000. Kalau di reksadana, kalian nggak harus memikirkan biaya administrasinya. Yang hanya kalian pikirkan itu adalah biaya pajaknya nanti kalau kalian sudah mengembalikan reksadana. 100.000 kali tiap 1 bulan. Kali 1,5 tahun. Ada 18 bulan. Ya, 18 bulan itu 1,8 juta. Iya. Belum ininya, belum bunganya, ataupun belum, kalau istilahnya belum pengembangan unit reksadananya. Gitu loh. Itulah bahasa kerennya, belum pengembangan unit reksadananya. Bisa saja yang kalian terima nanti sekitar 1,9 atau 2 juta. Nah, pikirkan bahwasanya jangan melihat, kecil nih. Yang perlu kita ketahui adalah 100.000 loh tiap bulan yang disisihkan. Nggak langsung 1,8. Ya kan? 100.000 tiap bulan. Nah, 100.000 tiap bulan. 100.000. Tapi pada ujungnya, misalnya, katakanlah pengembangannya nilainya 100.000. 100.000 yang bertambah daripada ke bank. Kalau ke bank 100.000 tiap bulan kalian buat, dikurangi. Potong. Dikurangi ini. Belum lagi pajak bunga, belum lagi bunganya sedikit, ya ampun. Yang minus lah semuanya terus. 1,8 di ujung itu bukan 1,8. Bisa jadi habis. Itu dia. Makanya kalau yang punya literasi keuangan, di usia kalian itu, ya kalau punya uang, misalnya ada tabungan atau rezeki atau ada duit tahun baru dikasih atau apa segala macam, ya udah langsung beli reksadana aja. Tapi yang perlu diperhatikan sabar. Sabar. Jangkanya itu kalau reksadana, jangkanya itu adalah menengah. Dari pendek ke menengah, misalnya jangka 2 tahun, mau jangka 5 tahun gitu. Ya, kalau kayak reksadana pasar uang itu Sar bisa kurang lebih 1 awal tahun. masuk reksadana itu berapa itu butuh pengeluaran duit deh? 100.000. Umumnya cepet Kak, cuman untuk di bibit itu ada yang mulai dari 10.000, kayak di BNI itu di bibit, di aplikasi bibit, tapi dia namanya BNI apa gitu kan. BNI Itu Sekuritas. mulai 10.000. Ntar ya Kak, buka. Aku juga. Jadi sekali kita memasukkan 110.000 sama bibit atau 100.000 itu udah dimasukkan ke bibit kita. Hah? Kan kita bayar 100.000 tuh, kan? Kita kan bayar 100. Tadi kan adik bilang ada bibitnya tuh kan. Kita mau menanamkan bibit. Jadi kalau 100.000 kita kasih, itu udah bisa kita masukkan ke bibit kita, atau 100.000 untuk reksadananya, baru kita masukkan lagi 10.000 berarti 110.000 untuk bibit, atau gimana? Jadi kita Kak beli, misalnya kita mau beli di BNI kan. Jadi kita beli reksadana di BNI ini melalui aplikasi, namanya itu aplikasinya Bibit. Nggak ada, ya udah kalau misalnya kita mau beli 10.000, ya udah 10.000 kita top up melalui aplikasi itu yang langsung masuk ke BNI-nya. Nanti uang yang dari BNI, uang yang kita mau beli, uang reksadana yang mau kita beli untuk BNI itu nanti bakalan disimpan di bank kustodian namanya, bank pemegang uangnya gitu. Apa sih? Gitu nggak sih? Berarti beda dong uang yang bibit kita yang kita tanam 10.000 sama uang reksadana itu kan? Enggak Kak, yang 10.000 itu udah langsung. Udah. Jadi bibitnya itu kerjasama sama produk-produknya gitu. Gimana sih? Nggak ngerti. Produk keuangan. Lagi 100.000 terpotong untuk bibit. Enggak. Kerjasama di NB. Produk keuangan, produk investasi hanya akan dijual melalui lembaga yang namanya sekuritas. Oke.
Sekuritas itu bisa bentuknya seperti BNI Sekuritas, Mirai Aset, IPO, Ajaib Sekuritas, banyak. Sudah? Jadi produk investasi ini seperti reksadana, obligasi, saham, reksadana saham, indeks, dan sebagainya hanya dikeluarkan oleh sekuritas. Tapi di zaman sekarang ada yang mempermudah untuk mengakses sekuritas tersebut. Jadi adalah pihak ketiga udah mengeluarkan sebuah aplikasi dan aplikasi ini bekerja sama dengan banyak sekuritas yang lain. Oke. Tinggal memberikan contoh bibit. Bibit itu hanyalah sebagai gerbang pintu menuju si sekuritas. Si sekuritas lah nanti yang akan mengelola keuanganmu, tapi uangmu disimpan di dalam bank kustodian. Bank kustodian itu adalah bank yang memiliki hak untuk menyimpan uangmu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa dengan bibit, nggak masalah. Ada apa-apa dengan sekuritas, kau dijamin oleh bank kustodiannya, gitu. Jadi kalau yang jadi kayak gini, Sir. bentar. Jadi kayak gini, kalau nangkapnya aku, jadi kayak pokoknya kita nyimpan 100.000 di bank, gitu kan? Misalnya di bank lagi nih kan, di bank yang kayak dibilang si Engel tadi. Jadi bank itulah nanti yang mengelola uang kita itu sehingga uang kita itu bisa bertambah. Bukan atau bisa dikatakan bunga. Bukan banknya yang mengelola keuangan, tapi sekuritas. Iya, dari bibit itu jadi penambahan untuk dana awal kita. Jadi kayak gini loh, gerbangnya ibaratkan rumah. Ibaratkan rumah. Gerbangnya itu adalah aplikasi bibitnya. Oke. Pemilik rumahnya itu adalah sekuritasnya. Oke, pemilik rumah ini kan ada bendaharanya. Bendaharanya itu adalah banknya. Gitu. Si bendahara hanya megang uang, si pemilik rumah itu yang mengelola keuangan tersebut. Setelah berbunga atau setelah naik dikasih ke bank kustodiannya gitu. Jadi keuangan kita gitu. Nel, apalah Dek? Ya Kak. Screenshot rekam gitu loh, recorder cara penggunaannya. Nanti pada saat mulai awalnya itu kayak recorder rekam yang kayak gini, kayak tutorial gitu deh. Kan di YouTube ada. Nah, di YouTube Raditya Dika ada, di Instagram. Kalau nggak buka Instagram bibit.id. Linknya bagiin. Link. Aku belajar dari ininya itu Kak, Raditya Dika. Terus ada juga di Instagram bibit.id. Langsung dari bibitnya. Linknya. Link apa? Cari kan di Instagramnya bibit.id. Mantap Kakak kan biar langsung lebih ngerti. Karena aku nggak berpotensi untuk jadi guru. Nanti Kakak makin nggak ngerti. Nama Instagramnya, tunggulah ya aku screenshot. bibit.id. Kasihlah kodemu, Engel. Ada ya, Sir? Aku salah pengguna baru sih. Kalau ngajak orang itu dapat juga ya? Iya. Oh iya. Tunggu ya, Sir. Untung sering ingat kan. Aku nggak kepikiran ke situ loh padahal, Sir. Jadi kayak emang murni mau learning by doing doang. Nggak apa-apa. Kalau toh diriku juga ini kok dimulai juga kok. Tapi aku mulai langsung saham. Nah, memulai ke saham ini seperti itu kan, Sir. Kemarin harus kelas atas. Kami kan masih proses gitu. Itu harus di atas. Bukan. Pernah nggak kalian melihat sebuah video TikTok yang bilang kayak gini? Kalian itu harus muda. Buat usaha saja, apa saja. Nah. Bangun usahamu, bangun kalian. Pernah nggak mendengar itu? Pernah, Sir. Sering, Sir. Nah, itu yang mau dibilang. Kalau di usia muda, usia 20-an itu ya udah ambil resiko yang bisa kalian tangani gitu loh. Kalau misalnya Engel, dia resikonya adalah reksadana.
Yang dimasuk resiko di sini adalah nggak hanya sebatas kehilangan gimana ya. Ketika dia mengeluarkan duit 100.000 untuk produk investasi, sebenarnya itu sudah memikirkan dana loh. Yang keluarkan itu juga resiko gitu. Mau habis waktu lagi. Iya. Makanya seiring dengan usia, kalian tambahin tuh sebelum kalian menikah. Nah, tapi kalau setelah kalian dapat nanti pekerjaan, sudah ada memang stabil pekerjaannya, katakanlah stabil 1-2 tahun, barulah mulai naik kelas ke saham. Begitu. Iya, Sir. Aku kemarin udah buka akun kan, Sir, di iPod. iPod-nya yang Indo Premier itu. Tapi aku belum berani memulai saham, Sir. Kalau saham jangan dulu kalau misalnya kalian belum punya pendapatan tetap. Iya sih. Gitu. Makanya. Tapi seenggaknya udah mulai aja dulu. Sabar. Kayak dia bilang serta lah, kuncinya sabar aja untuk itu semua. Gini. Sabar dan usaha, Kak. Investasi Iya. investasi itu ada 2 tujuannya. Mau kalian mau cepat kaya tapi resiko tinggi, hari ini bisa 50% naik tapi bisa 50% turun, atau kalian seperti kekayaan orang umumnya. Kaya itu nggak pernah namanya instan. Yaitu kalau nabung sekarang, yang nabung itu adalah produk investasi, bukan nabung biasa. Itu yang dimaksud. Oke. Baiklah, pemirsa. Jangka panjang. Iya. Semangat. Kalau di kalian dua sekali ya, pemikiran hari ini begitu berat. Aku mau nabung 5 tahun kemudian. Ini ketemu doi. Supaya aku kasih tahu sama kalian. Salah satu produk investasiku, surat hutang negara. Ya di usiaku mungkin kan ya lumayan lah memiliki keuangan ya. Aku membuat obligasi 70 juta. Tiap bulan diriku dapat 350.000. Yang kali Sir 70. Aduh. Ya namanya juga beda lah. Anak muda. Oke. Dan yang 75 juta. Yang 75 juta itu karena dia surat utang negara, sekarang surat utang negaranya itu divaluasi atau dan naik harga surat hutangnya itu menjadi 78.500.000. Sudah 5 bulan aku menerima, kalau misalnya aku jual kembali semua itu, udah dapatku berapa? 3,5 kali 5 bulan, tambah banyak lah pokoknya Sir. 3,5 juta yang menjadi valuasi yang naiknya tadi. Jadi yang membuat orang kaya itu bukan hanya karena usaha kerja kerasnya, tapi kerja cerdasnya. Gitu. Seperti dibilang Menteri Keuangan kita, orang-orang yang maju cerdas itu asetnya yang bekerja atau uangnya yang bekerja untuk kita. Nanti kalian bisa kok seperti di posisiku yang notabene kalian lihat nggak kenapa aku kayak ini kayak gajinya cuman berapanya di dosen tapi kok bisa gini-gini gitu. Jadi asetnya yang kita buat bekerja. Dan kenapa orang kaya semakin kaya? Karena asetnya yang bekerja, uang yang memutar untuk kita. Gitu. Iya. Malam ini bermanfaat sekali. Menaikkan moodku semangat. Satu hari ini Sir aku moodku sedang tidak baik-baik saja. Ya udahlah, nantilah membahas saham-saham itu ya, misalnya price to book value, auto reject atas, auto reject bawah, ROE, nantilah itu ya. Kak Nanda, ayo mulai. Siap ini, ayo kakak, kita sama-sama belajar untuk mulai reksadana. Karena itu berguna. Aku mulai stalking dulu nanti yang Engel kirim. Mantap. Lah, dalam untuk malam ini ya. Dadah. Sir, nanti kirimin rekamannya ya, Sir. Ya. Kau mau ngedit? Enggak lah, kalau ngedit 4 menit Sir, panjang. Mau ikutan juga ngupload. Mulai aja dulu. Oke. Ya. Oke lah ya. Dadah. Oke, Sir.
Terima kasih. Shalom. Belum.